Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali buat anak-anak soleh dan solehah. Assalam juga buat anak soleh dan solehah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masuk di tema kelima, yaitu tentang pahlawanku. Kita lihat dulu seluruh kompetensi dasar dari yang ada di tema 5. Muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Diharapkan tujuannya adalah kalian dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Lalu dari muatan PKN KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Diharapkan kalian dapat menjelaskan makna simbol dari sila keempat beserta penerapannya terhadap sikap sehari-hari. Yang berikutnya muatan IPA dengan KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera. Diharapkan kalian dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Muatan IPS KD-nya 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Tujuannya adalah kalian diharapkan dapat mengenal tokoh-tokoh sejarah dan peninggalan-peninggalannya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di muatan terakhir SBDP KD 3.2 mengetahui tanda tempo dan tinggi. Diharapkan kalian dapat menyebutkan nada rendah dan nada tinggi melalui sebuah lagu yang dinyanyikan. Pada kesempatan ini kita akan bahas dua muatan terlebih dahulu, muatan PKN dan muatan bahasa Indonesia. Kita masuk ke muatan yang pertama, pelajaran PPKN. Dengan KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna simbol dari sila keempat beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak dulu dengan seksama, perhatikan video berikut ini ya. Oke, sedikit banyaknya kalian sudah mengerti simbol makna dari sila keempat Pancasila yang berlambangkan kepala banteng ini. Kita lanjut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari sila keempat ini. Apa sikap yang kita lakukan? Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, kita musyawarahkan bersama-sama. Lalu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jangan kemauannya sendiri diturutin, tapi juga harus melihat orang lain. Lalu menghormati dan menghargai pendapat teman dan anggota keluarga yang lain. Yang berikutnya, menghargai setiap keputusan hasil musyawarah dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu dengan sebaik-baiknya. Lalu
menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Apa saja nih yang sesuai dengan sila keempat dan yang tidak sesuai dengan sila keempat? Simak baik-baik ya, baca. Oke, sekiranya kalian sudah bisa tahu sikap yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan setiap hari di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan yang tidak sesuai dengan sila keempat itu tidak boleh kita lakukan karena itu akan mengganggu keseimbangan kita dengan pergaulan kita dengan masyarakat, dengan teman, juga dengan keluarga. Berikutnya, menjelaskan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila Pancasila. Sikap-sikap dari kepahlawanan itu apa aja yang bisa kita tiru? Sikap kepahlawanannya itu mereka jujur, tekun, cinta tanah air, pantang menyerah dan disiplin, rela berkorban, kerja keras. Ini semua dapat kita lakukan setiap hari nih. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, kita harus jujur, tidak nyontek dalam ujian, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Cinta tanah air, belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh agar berguna bagi bangsa dan negara. Lalu tidak mudah menyerah, terus berjuang, terus semangat dalam menghadapi masalah, dan terutama pasti harus dengan disiplin dalam mentaati peraturan dan tata tertib. Rela berkorban, menolong sesama dengan tulus, ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan ataupun pamrih apapun, tidak mengharapkan balasan dari orang-orang yang kita tolong tersebut. Kerja keras, harus punya semangat, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Jangan sampai kendor. Kendor itu merupakan bagian dari setan-setan yang mengganggu kita. Berikutnya, menjelaskan makna simbol kelima dari Pancasila. Ini ada di subtema 2 ya. Oke, video tentang simbol sila kelima, padi dan kapas, yang melambangkan rakyat Indonesia itu sejahtera, lalu sama rata, adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat berikutnya. Makna yang terkandung dalam sila kelima: menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, lalu menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, tidak bersikap boros, lalu tidak suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, suka bekerja keras, dan yang paling utama adalah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan.
tidak serakah, mementingkan orang lain juga, harus memikirkan keadaan orang lain. Berikutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.7 menggali pengetahuan yang baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan yang kalian baca. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar, kita harus menemukan informasi yang penting yang ada dalam teks bacaan tersebut. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Lalu, bagaimana cara memperoleh informasi itu? Kita harus menemukan kata kunci. Nah, kata kuncinya terlebih dahulu kita harus temukan. Apa sih itu Pak kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Kalau di tema sebelumnya kita ada membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dalam bentuk kalimat, tapi kalau sekarang kata kunci, kata-kata pokok yang terdapat dalam suatu bacaan. Oke, kita lihat ya. Kata kunci. Dari mana sih kita mendapatkan kata kunci dari suatu bacaan? Untuk mendapatkan kata kunci itu kita membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dengan kata apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Selain kata apa, pertanyaan yang berikutnya dengan kata di mana untuk menanyakan tempat. Lalu yang berikutnya kapan itu untuk menanyakan tentang waktu. Yang berikutnya siapa untuk menanyakan tokoh dalam sebuah cerita. Lalu mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab dari sebuah cerita yang terjadi dalam teks tersebut. Lalu bagaimana untuk menanyakan cara atau proses yang terdapat dalam cerita. Lalu ada pertanyaan berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, dari semua kata-kata kunci ini kita dapat menemukan hal-hal yang penting dalam teks bacaan. Nah, untuk memudahkan kata-kata kunci ini kita biasa menyingkatnya dengan adik sim ba ber. A mewakili apa? Di mewakili di mana untuk menanyakan tempat. K untuk menanyakan kapan waktu. Si siapa menanyakan pelaku. M mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Ba bagaimana untuk menanyakan proses ataupun cara. Lalu ber untuk menanyakan jumlah. Nah, dengan kata-kata ini kalau kita membaca suatu teks bacaan, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam teks tersebut. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan inilah nanti kita bisa mendapatkan informasi yang penting dari teks bacaan tersebut. Oke, kita lanjut. Bahasa Indonesia berikutnya menggali pengetahuan baru dari teks bacaan non-fiksi dengan tujuan merangkai setelah kalian membaca, lalu kalian mendapatkan informasi tadi dengan cara adik simbaber yang kalian baca, kalian telaah dari bacaan tersebut, kalian buat pertanyaan, dari situ kalian dapat informasi, dari informasi itu kalian merangkai cerita. Merangkai atau Bapak bilang meringkas ya, merangkum kembali. Atau dengan rangkuman itu kalian nanti bisa menceritakan kembali informasi yang ada di teks tersebut.
Dari merangkai dan menceritakan itu, kalian merangkai jawaban dengan kalian dapat merangkai jawaban menggunakan bahasa sendiri yang kalian pahami dan mudah. Lalu setelah kalian merangkai atau Bapak bilang itu merangkum menggunakan bahasa sendiri, lalu kalian bisa menceritakan dari teks bacaan tersebut yang sudah kalian baca dengan teliti. Lalu bagaimana cara mencari informasi penting? Perhatikan judul teks, lalu bacalah teks dengan seksama, lalu temukan kata kunci dalam setiap paragraf, lalu pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci. Kalimat utama merupakan informasi penting. Nah, kalimat utama ini yang pada bab sebelumnya kita pelajari dengan yang kita sebut dengan gapok, gagasan pokok atau pokok kalimat. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini Bapak ada cerita. Bacalah cerita berikut ini dengan seksama ya. Nanti kalian ceritakan kembali. Dan kalian gunakan adik simbaber untuk menganalisa, untuk memahami teks bacaan ini. Baca dengan perlahan, dengan seksama, dengan teliti. Oke, dari teks bacaan ini tentang Raja Mulawarman yang dermawan dari kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan, kita ajukan adik simbaber. Yang pertama A, dengan kita tanya dengan kata-kata apa. Kita coba ya. A, apa yang dilakukan Raja Mulawarman? Yang dilakukan Raja Mulawarman apa? Nih, ada nih di sini nih. Beliau pernah menyumbang 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Beliau juga pernah membagikan. Kita dapat intinya nih. Apa yang dilakukan. Oke. Yang berikutnya di. Dengan kata di ini, di mana letak kerajaan Kutai? Di mana ya? Kita tahunya dalam paragraf kedua nih, hampir seluruh Kalimantan. Kalimantan ini kita ketemu di mana letak kerajaan Kutai. Oke. Kapan? Kapan kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan? Kapan ya? Ketika Raja Mulawarman memimpin kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Oke, yang berikutnya kata siapa untuk menanyakan tokoh. Siapakah yang memimpin kerajaan Kutai? Tahu ini semua Raja Mulawarman. Lalu berikutnya pertanyaan, Mengapa Raja Mulawarman dicintai rakyatnya? Kenapa Raja Mulawarman dicintai rakyatnya? Karena beliau adalah raja yang tegas dan bijaksana, juga dermawan. Raja yang tegas dan bijaksana, terkenal juga sebagai raja yang dermawan. Sehingga dengan perilaku yang seperti itu, Raja Mulawarman dicintai oleh rakyat Kalimantan. Lanjut dengan kata B, bagaimana? Bagaimana keadaan rakyat Kutai pada saat itu? Rakyat Kutai pada saat itu diimbangi dengan kehidupan rakyatnya yang makmur dan sejahtera.
karena mereka memiliki raja pemimpin yang bijak, yang adil. Oke ya, itu dengan kata-kata bagaimana. Lalu yang ketiga, berapa ekor sapi yang disumbangkan Raja Mula Warman ini? Jelas 20.000 ekor sapi disumbangkan untuk kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu kasta ya, kasta terendah dalam agama Hindu, Itu kalau kita mau memahami teks bacaan dengan jelas, kita ajukan kata kunci. Kata kuncinya itu adalah adik Simbaber. Oke, lanjut. Mempresentasikan informasi tentang pahlawan dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep atau ide ataupun informasi yang lain dalam bentuk diagram. Topik utamanya ditulis dalam bentuk kata kunci ataupun gambar. Contoh nih ya, contoh peta pikiran. Nih, contoh peta pikiran itu seperti ini. Sumber energi alternatif, ada apa, ada angin, ada air, nanti diterangin nih satu persatu gitu, dijelaskan satu persatu. Lalu ini ada hari, apa ini hari? Seperti inilah gambarannya. Ya, contoh peta pikiran. Kita coba ya, contoh peta pikiran dari sebuah cerita. Mempresentasikan informasi tentang pahlawan dalam bentuk peta pikiran. Oke, ini ada sebuah cerita tentang Sultan Hasanuddin. Beliau adalah raja muslim dari Makassar. Baca pelan-pelan ya. Oke. Setelah kalian baca cerita tentang Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa di Makassar, Sulawesi Selatan, kita bisa membuat peta pikiran nih. Dengan apa? Dengan bentuk gambar. Lihat gambar Sultan Hasanuddin, lalu kita ke atas. Beliau, dalam gambar ini siapa? Beliau adalah Sultan Hasanuddin. Lalu berikutnya julukannya apa? Julukannya adalah ayam jantan dari timur. Lalu pertanyaan berikutnya, kerajaan yang dipimpin namanya apa? Lalu berikutnya ada daerahnya, daerah mana? Inilah yang disebut dengan peta pikiran ya. Perjuangannya bagaimana melawan Belanda, melawan penjajah, lalu melawan kemiskinan dengan semangat juangnya. Dia berusaha untuk menyatukan raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menantang atau melawan Belanda. Ini kita presentasikan, kita gambarkan, kita tulis dalam bentuk bagan seperti ini. Nanti kita presentasikan, kita bicarakan, kita utarakan, kita bacakan di depan teman-teman ataupun di depan guru sebagai penilaian bahwa kita sudah benar-benar bisa memahami dari sebuah teks bacaan. Memahaminya bagaimana? Dengan alat adik Simbaber. Oke. Selesai sudah 2 muatan pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga 3M, memakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keep your health, and saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.